kedatangan Zistaf. Zistaf Molly baru saja tiba di Padang. Usianya 32 tahun, berasal dari Denmark, berkulit putih mulus, rambut pirang panjang, mata biru, dan tubuh tinggi semampai dengan bentuk atletis yang terjaga karena dia sering olahraga. Wajahnya cantik sekali, banyak orang yang langsung melirik kalau dia lewat di jalan. Dia datang ke Indonesia sendirian, tanpa keluarga atau teman dekat. Alasan utamanya adalah ingin mulai hidup baru setelah putus dari pacar lamanya di Denmark. Pacar itu selingkuh, dan Zistaf merasa muak dengan kehidupan di sana. Dia memutuskan untuk membuka cabang gym premium miliknya di Padang. Gym yang dimiliki Zistaf sudah sukses besar di Eropa. Namanya Nordic Fit, fokus pada peralatan modern, kelas-kelas olahraga kekinian, dan suasana yang nyaman untuk orang-orang yang serius fitness. Zistaf punya uang cukup banyak dari bisnis keluarganya, jadi dia berani investasi di tempat baru. Dia memilih Padang karena pernah baca di internet bahwa kota ini indah, ada pantai, gunung, dan orang-orangnya ramah. Selain itu, biaya hidup di sini lebih murah dibanding Eropa, jadi bisnisnya bisa berkembang cepat. Sesampainya di Bandara Internasional Minangkabau, Zistaf langsung menyewa mobil untuk ke kota. Dia sudah beli gedung tua di tengah kota Padang, dekat dengan jalan utama. Gedung itu dulunya gudang, tapi lokasinya strategis. Selama 2 bulan, Zistaf mengawasi renovasi dari jauh lewat video call, tapi sekarang dia datang langsung untuk pastikan semuanya selesai. Renovasi memakan waktu 4 bulan. Gedung itu diubah total. Lantai diganti keramik mengkilap, dinding dicat putih bersih, dipasang AC di mana-mana, lampu LED terang, dan ruangan besar untuk alat-alat fitness impor dari Eropa. Ada treadmill canggih, beban-beban lengkap, ruang yoga, sampai sauna kecil. Gym ini jelas beda dari gym biasa di Padang yang kebanyakan sederhana. Zistaf tinggal di apartemen mewah yang dia sewa di dekat gym. Apartemennya punya 2 kamar, view kota, dan fasilitas lengkap seperti kolam renang. Dia suka sekali cuaca Padang yang panas, meskipun kadang membuatnya berkeringat lebih banyak. Setiap pagi, dia bangun jam 5, lari kecil di sekitar apartemen, lalu mandi dan siap-siap ke gym. Hari pertama gym resmi buka, Zistaf datang pagi sekali. Pintu belum dibuka untuk umum, tapi dia sudah masuk pakai kunci sendiri. Di dalam, ada 1 orang yang sedang membersihkan lantai. Orang itu bernama Andri. Andri berusia 28 tahun, pria Padang asli, kulit sawo matang, rambut hitam pendek, tinggi sedang tapi badannya kekar karena sering angkat barang berat. Wajahnya tampan, hidung mancung khas orang Minang, dan senyumnya ramah. Andri hidup sederhana. Orang tuanya sudah meninggal sejak dia remaja. Dia tinggal sendirian di kontrakan kecil di pinggir kota. Untuk makan sehari-hari, dia kerja serabutan, tapi sekarang dapat pekerjaan tetap sebagai petugas kebersihan di Nordic Fit. Andri mulai kerja 2 minggu sebelum gym buka. Dia dipilih karena datang wawancara paling awal dan kelihatan rajin. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bayar kontrakan dan makan. Setiap hari, Andri datang jam 4 pagi naik motor bututnya. Dia sapu lantai, lap kaca, bersihkan alat-alat fitness, buang sampah, dan pastikan semuanya rapi sebelum karyawan lain datang. Andri suka pekerjaan ini karena gymnya bersih dan wangi, beda dari tempat-tempat kotor yang pernah dia bersihkan sebelumnya. Pagi itu, Andri sedang mengepel lantai ruang utama saat Zistaf masuk. Dia pakai baju olahraga ketat hitam, legging, dan sepatu running. Rambutnya diikat ponytail. Andri langsung berhenti mengepel. Agak grogi karena baru pertama kali lihat bosnya dari dekat. Zistaf tersenyum kecil, mengangguk sopan, lalu jalan ke kantornya di belakang. Andri balas anggukan, tapi hatinya berdegup kencang. Dia pikir, bosnya cantik banget, kayak artis luar negeri yang sering dilihat di TV. Zistaf masuk kantor, cek laporan dari manajer lokal yang dia pekerjakan untuk urus administrasi. Manajer itu orang Padang juga, tapi Zistaf tetap ingin awasi sendiri. Setelah itu,
Dia keluar lagi dan mulai olahraga sendirian. Dia naik treadmill, lari cepat selama 30 menit, lalu angkat beban ringan. Andri terus membersihkan di sudut lain, tapi matanya sesekali melirik Zistaf. Dia kagum lihat cara Zistaf olahraga, fokus dan kuat. Tubuh Zistaf yang sempurna membuat Andri malu dengan badannya sendiri, meskipun sebenarnya Andri juga kuat karena pekerjaan sehari-hari. Gym buka jam 6 pagi. Member pertama mulai datang jam 7. Kebanyakan orang-orang kelas menengah atas di Padang, pegawai bank, dokter, pengusaha kecil, dan beberapa ekspat yang tinggal di kota itu. Mereka bayar membership mahal, tapi puas dengan fasilitasnya. Zistaf sering menyapa member di pintu masuk, senyum ramah, dan tanya apa mereka nyaman. Dia ingin gym ini jadi tempat favorit. Andri tetap di belakang layar. Tugasnya bersih-bersih terus sampai gym ramai. Dia lap keringat member yang menetes di alat, isi ulang tisu, dan buang botol air minum kosong. Meskipun pekerjaannya rendah, Andri lakukan dengan teliti. Dia tidak pernah malas, selalu datang tepat waktu, dan tidak pernah mengeluh meskipun capek. Sepanjang hari itu, Zistaf beberapa kali lewat dekat Andri. Sekali, dia minta Andri bantu angkat kotak alat baru yang baru datang. Andri langsung bantu, angkat sendiri kotak berat itu tanpa susah payah. Zistaf perhatikan otot lengan Andri yang menonjol saat angkat barang. Dia pikir, cowok ini kuat juga, padahal cuma petugas kebersihan. Sore hari, gym mulai sepi lagi. Member terakhir pulang jam 8 malam. Zistaf tutup pintu, lalu duduk di resepsionis cek pendaftaran hari pertama. Lumayan ramai, ada 50 member baru daftar. Dia senang, bisnis mulai jalan. Andri masih membersihkan ruang ganti. Dia lakukan terakhir karena di sana paling kotor. Rambut rontok, handuk basah, dan lantai licin. Setelah selesai, dia cuci tangan, ganti baju kerja dengan kaos biasa, lalu keluar gym. Zistaf lihat Andri mau pulang, dia angkat tangan sedikit sebagai salam perpisahan. Andri balas senyum malu-malu, lalu naik motor pulang ke kontrakannya. Di kontrakan kecilnya, Andri masak mie instan untuk makan malam. Dia tinggal sendirian, kamar sempit, hanya ada kasur tipis, lemari kecil, dan TV jadul. Sambil makan, Andri ingat wajah Zistaf. Dia geleng-geleng kepala, tahu kalau bosnya itu dari dunia yang jauh berbeda. Tapi entah kenapa, hari itu terasa lebih cerah baginya. Sementara itu, Zistaf pulang ke apartemen. Dia mandi air hangat, lalu pesan makanan online, nasi goreng dan es teh. Sambil makan di balkon, dia lihat lampu kota Padang yang mulai menyala. Dia merasa senang dengan keputusannya pindah ke sini. Gymnya sudah buka, dan semuanya berjalan lancar. Dia belum tahu bahwa pertemuan pagi tadi dengan Andri akan jadi awal dari sesuatu yang besar dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, pola yang sama berulang. Zistaf datang pagi untuk olahraga sendiri. Andri sudah ada di sana membersihkan. Mereka belum banyak bicara, hanya salam kecil dan senyum. Tapi Zistaf mulai perhatikan bahwa Andri selalu paling rajin di antara karyawan lain. Dia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Zistaf pikir, cowok ini bisa diandalkan. Gym semakin ramai setiap hari. Berita tentang gym bule yang mewah menyebar cepat di media sosial lokal. Banyak anak muda Padang datang coba-coba, foto-foto di dalam, lalu posting. Zistaf senang lihat itu, bisnisnya tumbuh. Obrolan pagi. Gym Nordic Fit sudah berjalan 2 minggu. Setiap hari semakin ramai. Member baru terus berdatangan, terutama anak muda yang suka foto-foto di depan cermin besar atau dengan alat-alat fitness mahal. Zistaf Molly senang melihat itu. Dia sering keliling gym, pastikan semua karyawan bekerja dengan baik dan member merasa nyaman. Pagi-pagi tetap jadi waktu favoritnya. Dia datang jam 5 pagi, olahraga sendirian sebelum gym buka untuk umum. Andri tetap datang paling awal. Motor bututnya sudah terparkir di belakang gym jam 4 pagi.
Dia langsung mulai bersih-bersih. Sapu lantai, lap debu di alat-alat, isi ulang botol sabun di toilet, dan cek AC supaya dingin merata. Andri lakukan semua itu tanpa keluh kesah. Badannya sudah terbiasa capek dari kecil. Jadi pekerjaan ini terasa ringan baginya. Yang bikin dia semangat adalah tahu bahwa sebentar lagi Zistaf akan datang. Pagi itu, seperti biasa, Andri sedang mengepel ruang beban saat pintu depan terbuka. Zistaf masuk dengan tas olahraga di pundak. Dia pakai tank top biru muda dan celana pendek olahraga hitam. Rambut pirangnya diikat tinggi. Kulitnya yang putih agak berkilau karena baru keluar dari apartemen yang ber-AC. Andri langsung berhenti mengepel, taruh pel di sudut, dan pura-pura sibuk lap meja resepsionis. Zistaf lihat Andri, lalu langsung ke ruang ganti untuk ganti sepatu. Setelah itu, Zistaf mulai pemanasan di treadmill. Dia lari pelan dulu, lalu tambah kecepatan. Keringat mulai menetes di dahinya. Andri terus membersihkan di area lain, tapi matanya sesekali melirik. Dia kagum lihat Zistaf yang olahraganya serius banget, tidak seperti member lain yang kadang cuma duduk-duduk sambil main HP. Zistaf benar-benar fokus, napasnya teratur, langkahnya kuat. Hari itu Gim buka lebih lambat karena ada kelas yoga pagi yang baru dimulai. Jadi ruangan masih sepi sampai jam 6. Zistaf selesai lari, turun dari treadmill, lalu ambil botol air dari tasnya. Dia duduk sebentar di bangku dekat resepsionis untuk istirahat. Andri kebetulan sedang lap kaca di dekat situ. Zistaf lihat Andri yang rambutnya basah karena keringat kerja. Kaosnya agak menempel di badan karena lembab. Dia pikir, cowok ini badannya bagus juga, ototnya kelihatan alami, bukan dari gym. Zistaf mulai sering notice Andri karena dia selalu ada di pagi hari. Karyawan lain datang jam 6 atau 7, tapi Andri sudah selesai separuh pekerjaan sebelum mereka muncul. Zistaf suka orang yang rajin. Di Denmark, susah cari karyawan yang datang tepat waktu. Apalagi lebih awal. Suatu pagi, Zistaf selesai olahraga lebih cepat. Dia duduk di resepsionis sambil minum kopi instan yang dia bawa sendiri dari apartemen. Andri sedang menyapu di depan pintu masuk. Zistaf lihat cuaca di luar mulai panas. Matahari sudah naik tinggi meskipun baru jam 6. Dia pikir, orang Padang pasti sudah biasa dengan panas seperti ini. Andri selesai menyapu, lalu masuk lagi. Dia taruh sapu di gudang kecil, lalu keluar untuk buang sampah. Saat balik, Zistaf masih duduk di situ. Andri lewat di depannya, lalu Zistaf tiba-tiba angkat tangan kecil sebagai salam. Andri balas senyum, tapi tetap jalan ke belakang. Hari demi hari, pola itu berulang. Zistaf olahraga, Andri bersih-bersih. Tapi lama-lama Zistaf mulai biasakan duduk lebih lama setelah selesai olahraga. Dia suka suasana gym pagi yang sepi dan bersih. Bau sabun lantai yang dipakai Andri membuat ruangan wangi. Zistaf pernah coba tanya manajer tentang sabun apa yang dipakai, tapi manajer bilang itu Andri yang selalu beli sendiri merek murah tapi wangi. Satu pagi hujan deras mulai turun jam 5. Jalan di depan gym banjir kecil. Andri datang basah kuyup karena motornya tidak ada jas hujan. Dia parkir motor, lalu masuk gym sambil ganti baju kerja di toilet karyawan. Zistaf datang telat 10 menit karena takut nyetir di hujan. Dia lihat Andri sudah mulai mengepel meskipun bajunya masih agak basah. Zistaf mulai penasaran dengan hidup Andri. Dia tahu Andri tinggal sendirian dari data karyawan. Tidak ada keluarga yang dicantumkan sebagai kontak darurat. Zistaf pernah lihat Andri makan siang sendirian di belakang gym, cuma nasi bungkus dari warung dekat. Gym semakin ramai di siang dan sore hari. Member datang habis kerja, sekitar jam 5 sampai 8 malam. Mereka olahraga sambil ngobrol, foto-foto, atau ikut kelas Zumba. Zistaf sering ikut ngajar kelas dasar karena dia instruktur bersertifikat. Member suka cara dia jelasin gerakan dengan bahasa Inggris campur Indonesia sederhana. Andri tetap di belakang. Tugasnya tambah berat karena sampah lebih banyak, lantai lebih cepat kotor.
Tapi dia tidak pernah telat pulang atau minta cuti. Gajinya naik sedikit karena Gim untung, tapi tetap pas-pasan untuk hidupnya yang sederhana. Zistaf mulai suka lihat Andri dari jauh. Dia perhatikan cara Andri angkat ember berat tanpa susah payah, atau saat dia lap cermin tinggi dengan tangga kecil. Badan Andri kekar, lengan berotot, perut rata meskipun dia tidak pernah pakai alat gym. Zistaf pikir, mungkin karena kerja fisik setiap hari. Satu hari, Zistaf coba masak rendang sendiri di apartemen. Dia ikuti resep dari YouTube. Hasilnya gosong dan terlalu pedas. Dia bawa sisa rendang itu ke Gim besok paginya, taruh di kulkas karyawan untuk dibuang. Andri kebetulan lihat, tanya dalam hati kenapa bule masak rendang tapi gagal total. Pagi berikutnya, Zistaf datang dengan wajah agak capek. Dia olahraga setengah hati karena perutnya masih mules dari rendang kemarin. Andri perhatikan Zistaf duduk lebih lama dari biasa setelah selesai treadmill. Dia lihat Zistaf pegang perut pelan. Andri mulai merasa ada sesuatu di hatinya setiap lihat Zistaf. Dia tahu itu perasaan suka, tapi dia tekan dalam-dalam. Zistaf bosnya, bule kaya, cantik, dunia luas. Andri cuma petugas kebersihan, hidup di kontrakan kecil, motor butut. Dia tahu batasnya. Tapi Zistaf mulai sering senyum ke Andri saat mereka kebetulan berpapasan. Senyum kecil, tapi cukup bikin Andri deg-degan seharian. Zistaf sendiri mulai suka suasana pagi karena ada Andri yang selalu ramah meskipun cuma lewat anggukan. Gim terus berkembang. Membership sudah 100 orang lebih dalam sebulan. Zistaf mulai rekrut karyawan tambahan, 2 instruktur lokal dan 1 resepsionis cewek. Tapi Andri tetap jadi yang paling diandalkan untuk kebersihan. Satu pagi cerah, Zistaf selesai olahraga dan duduk di bangku dekat pintu. Andri sedang isi ulang tisu di setiap stasiun alat. Zistaf lihat Andri lewat bolak-balik. Dia pikir, cowok ini selalu tersenyum meskipun pekerjaannya capek. Zistaf mulai merasa nyaman dengan kehadiran Andri di pagi hari. Andri pulang ke kontrakan setiap malam dengan pikiran yang sama. Dia mandi, masak mie atau nasi goreng sederhana, lalu tidur. Tapi sebelum tidur, wajah Zistaf sering muncul di pikirannya. Dia geleng-geleng kepala, bilang dalam hati bahwa itu cuma mimpi yang tidak mungkin. Zistaf di apartemen mewahnya juga mulai biasa lihat foto Gim di HP sebelum tidur. Dia perhatikan foto-foto yang diambil manajer. Kadang ada Andri di latar belakang sedang bersih-bersih. Dia zoom sedikit, lihat wajah Andri yang tampan dengan senyum tipis. Obrolan pagi mereka masih belum banyak, cuma senyum dan anggukan. Tapi keduanya mulai merasa bahwa pagi di Gim jadi waktu yang ditunggu-tunggu. Zistaf suka kebersihan yang dijaga Andri. Andri suka lihat Zistaf olahraga dengan penuh semangat. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Gim ramai, Zistaf sibuk urus bisnis, Andri sibuk bersih-bersih. Tapi di balik itu, perasaan kecil mulai tumbuh pelan-pelan di hati masing-masing. Makin dekat. Nordic Fit sudah beroperasi hampir 2 bulan. Member semakin banyak, hampir 200 orang terdaftar. Kelas-kelas pagi dan malam selalu penuh. Zistaf Molly semakin sibuk. Dia harus urus stok alat baru, bayar tagihan listrik yang mahal karena AC nyala terus, dan pastikan instruktur datang tepat waktu. Tapi pagi hari tetap jadi waktu tenangnya. Dia datang jam 5, olahraga sendiri, lalu duduk sebentar sebelum karyawan lain berdatangan. Andri masih setia dengan rutinitasnya. Datang jam 4 pagi, bersih-bersih sampai Gim mengkilap, lalu lanjut tugas sepanjang hari. Gajinya sudah naik lagi sedikit karena Gim untung besar. Dia bisa beli baju kerja baru dan servis motor bututnya. Tapi hidupnya tetap sederhana. Kontrakan kecil, makan di warung, tidur cepat supaya kuat bangun pagi. Pagi-pagi itu mulai beda. Zistaf sering selesai olahraga lalu duduk di bangku dekat resepsionis. Andri yang sedang isi ulang air minum di dispenser kebetulan lewat depan. Zistaf mulai biasa senyum lebih lebar saat Andri lewat. Andri balas senyum, meskipun grogi.
Lama-lama, Zistaf mulai biasa duduk lebih lama, pura-pura cek HP padahal hanya nunggu Andri lewat lagi. Suatu hari, Zistaf lihat Andri angkat kotak handuk bersih yang berat dari gudang. Kotak itu besar, tapi Andri angkat sendiri tanpa minta bantuan. Otot lengannya menonjol, keringat menetes di leher. Zistaf perhatikan dari jauh. Dia pikir, Andri kuat banget untuk ukuran petugas kebersihan. Badannya lebih bagus daripada banyak member pria yang datang gym tapi malas angkat beban berat. Zistaf mulai cari alasan untuk dekat Andri. Dia minta manajer tambah tugas kecil buat Andri, seperti bantu cek stok sabun atau bantu pindah alat kecil. Andri senang, karena artinya dia bisa lebih sering berada di area utama gym, dekat Zistaf. Zistaf mulai sering lewat saat Andri lagi bersih-bersih, lalu berhenti sebentar pura-pura cek sesuatu. Satu pagi, Zistaf datang dengan wajah agak pucat. Dia olahraga setengah hati, hanya lari pelan di treadmill. Andri perhatikan dari jauh. Dia lihat Zistaf sering pegang kepala. Setelah selesai, Zistaf duduk lama di bangku, minum air banyak. Andri yang sedang lap meja dekat situ, diam-diam keluar gym, naik motor sebentar ke apotek kecil di seberang jalan. Dia beli minyak kayu putih murah, lalu balik dan taruh botol kecil itu di meja kantor Zistaf tanpa bilang apa-apa. Zistaf masuk kantor, lihat botol minyak di meja. Dia tahu itu dari Andri karena cuma Andri yang pagi itu ada di sekitar. Dia senyum kecil, lalu oles sedikit di pelipis. Kepalanya langsung agak enak. Sejak hari itu, Zistaf mulai sering ajak Andri minum kopi bareng setelah gym sepi lagi sekitar jam 10 malam. Mereka duduk di bangku luar gym, minum kopi sacetan yang Andri buat dari dispenser karyawan. Awalnya cuma duduk diam, tapi lama-lama Zistaf mulai sering tanya hal kecil. Andri jawab pendek, tapi ramah. Zistaf suka cara Andri cerita tentang Padang, meskipun singkat. Zistaf mulai ajak Andri keluar gym. Pertama kali, dia minta Andri antar ke pasar tradisional dekat gym. Zistaf ingin beli ikan segar untuk masak di apartemen. Andri naik motor, Zistaf ikut naik angkot umum. Di pasar, Zistaf bingung lihat tumpukan ikan dan sayur. Andri bantu tawar harga, pilih ikan yang bagus, dan bawa tas belanjaan. Zistaf senang sekali, dia pikir Andri pintar urus hal-hal sehari-hari yang dia sendiri tidak biasa. Setelah pasar, mereka makan di warung Padang kecil. Zistaf pesan rendang dan ayam pop, Andri pesan nasi biasa dengan telur dadar. Zistaf makan lahap, keringat menetes karena pedas. Andri lihat, lalu kasih tisu tanpa banyak bicara. Zistaf tertawa dalam hati, cowok ini perhatian banget. Hari-hari berikutnya, Zistaf sering minta Andri antar ke tempat lain. Kadang ke supermarket besar, kadang ke pantai air manis hanya untuk jalan sore. Andri selalu mau, meskipun capek habis kerja. Dia naik motor, Zistaf duduk di belakang memegang pundak Andri pelan. Andri deg-degan setiap kali Zistaf pegang pundaknya. Zistaf mulai cerita lebih banyak tentang dirinya. Dia bilang dulu di Denmark punya pacar lama, tapi pacar itu selingkuh dengan teman kantor. Makanya dia muak dan pindah ke Indonesia. Dia suka Padang karena orang-orangnya ramah dan makanan enak. Andri dengar serius, tapi jarang cerita tentang dirinya. Dia hanya bilang orang tuanya sudah meninggal, dia tinggal sendiri sejak remaja. Zistaf makin suka Andri karena dia pendiam tapi bisa diandalkan. Kalau ada alat gym rusak kecil, Andri bisa perbaiki sendiri tanpa panggil tukang. Kalau Zistaf lupa kunci apartemen, Andri bantu cari cadangan. Member gym mulai perhatikan. Beberapa cewek resepsionis gosip kecil, bilang bos bule kok sering bareng petugas kebersihan. Andri mulai berani lebih dekat. Kadang dia godain Zistaf kecil-kecilan, seperti bilang rendang buatan Zistaf pasti lebih enak kalau diajarin langsung. Zistaf senang digodain, dia jarang ketawa lepas di Denmark, tapi di sini sering. Malam itu hujan deras mulai turun jam 7 malam. Gym sudah tutup, member terakhir pulang buru-buru. Zistaf mau pulang ke apartemen,
Tapi mobil sewanya mogok di parkiran Gim. Mesin tidak mau nyala, mungkin aki soak karena hujan. Zistaf telepon bengkel, tapi bengkel bilang telat malam sulit datang. Andri masih di Gim, membersihkan ruang terakhir. Dia lihat Zistaf berdiri di depan pintu, lihat mobilnya dengan wajah bingung. Hujan semakin deras, angin kencang. Andri keluar, pakai jas hujan tipis, lalu coba cek mobil Zistaf. Dia buka kap mesin, tapi memang aki basah dan mati. Zistaf berdiri di samping, sudah basah sebagian karena angin bawah hujan. Andri bilang dia bisa antar pulang pakai motor. Zistaf ragu sebentar, tapi akhirnya setuju karena tidak ada pilihan lain. Mereka naik motor Andri, Zistaf duduk di belakang, pegang pinggang Andri kuat-kuat karena jalan licin. Hujan deras membuat mereka basah kuyup meskipun pakai jas hujan. Badan Zistaf dingin, dia tanpa sadar peluk Andri lebih erat untuk hangat. Sampai di apartemen, keduanya basah total. Rambut Zistaf menempel di wajah, baju Andri menetes air. Zistaf ajak Andri naik sebentar untuk ganti baju kering. Andri ragu, tapi ikut naik lift. Di apartemen mewah Zistaf, Andri grogi lihat ruangan besar, sofa kulit, TV besar. Zistaf kasih handuk dan baju olahraga cadangan yang kebesaran untuk Andri. Mereka duduk sebentar di ruang tamu, minum teh hangat yang Zistaf buat. Zistaf bilang terima kasih banyak. Tanpa Andri dia tidak tahu mau gimana. Andri cuma senyum malu. Saat Andri mau pulang, hujan masih deras. Zistaf tahan sebentar, lalu tanpa banyak pikir peluk Andri sebentar untuk ucapan terima kasih. Pelukan itu singkat, tapi cukup buat Andri jantungan seharian. Andri pulang ke kontrakan dengan motor basah. Dia mandi air hangat, lalu tidur dengan pikiran penuh Zistaf. Dia tahu perasaannya sudah semakin dalam. Zistaf di apartemen juga tidur dengan senyum. Dia mulai sadar bahwa Andri lebih dari sekadar karyawan baginya. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering bareng di luar Gim. Zistaf ajak Andri makan malam di warung sate favoritnya. Andri ajak Zistaf naik angkot ke tempat-tempat biasa yang dia suka. Zistaf senang lihat kehidupan sehari-hari padang lewat mata Andri. Member Gim semakin banyak yang notice. Ada yang foto diam-diam saat Zistaf dan Andri duduk bareng di luar Gim. Gosip mulai menyebar di grup WhatsApp member. Tapi Zistaf dan Andri tidak peduli. Mereka semakin nyaman satu sama lain. Andri mulai mimpi tentang Zistaf setiap malam. Dia tahu ini cinta, meskipun dia takut mengakui. Zistaf juga mulai sering lihat foto Andri di HP, foto candid yang dia ambil diam-diam saat Andri bersih-bersih. Pengakuan cinta. Nordic Fit sudah masuk bulan ketiga. Gim itu sekarang jadi tempat favorit banyak orang di Padang. Member sudah lebih dari 300, kelas malam selalu penuh, dan Zistaf Molly sering dapat pujian dari member karena fasilitasnya bagus. Zistaf semakin sibuk urus laporan keuangan dan rencana ekspansi kecil. Tapi waktu bareng Andri tetap dia jaga. Mereka sering keluar Gim setelah tutup, makan malam di warung pinggir jalan atau jalan-jalan di pantai. Andri mulai terbiasa dengan kedekatan ini. Dia tidak lagi grogi berat saat Zistaf pegang lengannya atau duduk dekat sekali. Motornya sering dipakai berdua. Zistaf duduk di belakang sambil cerita tentang hari itu. Andri dengar serius, kadang kasih saran sederhana yang bikin Zistaf senang. Hidup Andri mulai terasa lebih berwarna. Kontrakannya tetap kecil, tapi sekarang ada foto candid Zistaf yang dia simpan di dompet. Zistaf mulai sadar perasaannya sudah melewati batas teman. Setiap pagi saat lihat Andri bersih-bersih dengan kaos kerja yang menempel di badan karena keringat, hatinya berdegup lebih cepat. Dia suka cara Andri perhatian kecil-kecilan, seperti selalu isi ulang botol air Zistaf di kantor atau bantu angkat tas berat tanpa diminta. Di Denmark, cowok-cowok yang dia kenal jarang begitu. Mereka lebih sibuk dengan diri sendiri. Suatu malam setelah Gim tutup, Zistaf ajak Andri makan di restoran bagus di tengah kota. Restoran itu punya view laut, menu western campur Indonesia, dan harga mahal untuk ukuran Andri.
Zistaf bilang dia yang bayar semua, tidak usah mikir. Andri ragu dulu, tapi akhirnya setuju. Dia pulang ke kontrakan dulu untuk mandi dan pakai baju terbaiknya. Kemeja lengan pendek hitam yang sudah agak pudar dan celana jeans satu-satunya yang masih bagus. Sampai di restoran, Andri grogi berat. Meja-meja penuh orang-orang kelas atas, pelayan pakai seragam rapi, menu dalam bahasa Inggris. Zistaf sudah duduk di meja dekat jendela, pakai dress sederhana warna putih yang bikin dia kelihatan semakin cantik. Rambut pirangnya dibiarkan tergerai, makeup tipis. Andri duduk di depannya, tangannya gemetar sedikit saat pegang menu. Makanan datang, steak untuk Zistaf, nasi goreng seafood untuk Andri. Zistaf makan pelan sambil cerita tentang rencana game ke depan. Andri dengar sambil makan, tapi matanya sering lihat wajah Zistaf yang diterangi lampu restoran. Malam itu Zistaf memutuskan untuk bilang apa yang ada di hatinya. Dia taruh sendok, lihat Andri lama, lalu bilang langsung bahwa dia suka sama Andri, bukan sebagai bos atau teman biasa. Andri kaget sampai berhenti kunyah. Wajahnya memerah, tangannya dingin. Dia tidak nyangka Zistaf akan bilang duluan. Setelah diam beberapa detik, Andri balas bahwa dia juga sudah lama suka, sejak pertama kali lihat Zistaf di game. Mereka saling pandang lama, lalu Zistaf senyum lebar. Malam itu jadi malam resmi mereka pacaran. Setelah makan malam, mereka jalan di pinggir pantai dekat restoran. Angin malam sepoi, ombak kecil. Zistaf pegang tangan Andri erat. Andri balas genggam, meskipun tangannya berkeringat. Mereka pulang terpisah, tapi sejak malam itu hubungan berubah total. Mereka pacaran diam-diam dulu. Tidak mau karyawan atau member tahu terlalu cepat. Zistaf sering ajak Andri ke apartemennya setelah game tutup. Apartemen mewah itu jadi tempat favorit mereka. Andri awalnya malu masuk ruangan besar dengan karpet tebal dan dapur modern. Tapi lama-lama dia biasa. Mereka masak bareng, nonton film di sofa besar, atau cuma duduk di balkon lihat lampu kota. Zistaf ajarin Andri bahasa Inggris dasar. Mereka duduk di meja makan, Zistaf tulis kata-kata sederhana di kertas, Andri ulang pelan-pelan. Andri ajarin Zistaf masak makanan Padang. Mereka beli daging di pasar pagi, lalu di apartemen Zistaf coba bikin gulai tunjang. Hasilnya lumayan, meskipun agak keasinan. Andri makan banyak sambil puji, Zistaf senang sekali. Mereka mulai habiskan malam bareng. Andri tidur di apartemen beberapa kali seminggu. Kamar tamu awalnya, tapi lama-lama pindah ke kamar Zistaf. Tubuh mereka semakin dekat, sentuhan semakin sering. Zistaf suka peluk Andri dari belakang saat dia lagi cuci piring. Andri suka cium kening Zistaf saat dia lagi capek habis urus game. Puncak kebahagiaan mereka ada di satu sore di pantai Padang. Mereka datang pas matahari mau tenggelam. Pantai sepi, hanya beberapa pedagang keliling. Zistaf pakai baju santai, topi lebar, Andri pakai kaos dan celana pendek. Mereka jalan di pasir, tangan bergandengan. Ombak kecil menyapu kaki mereka. Langit berwarna oranye merah, awan tipis. Mereka duduk di pasir, Zistaf sandar di bahu Andri. Angin bawa bau laut. Andri peluk Zistaf dari samping. Mereka diam lama, nikmati sunset. Saat matahari hampir hilang di ufuk, Zistaf angkat wajah, lihat Andri lama. Andri turunkan kepala, lalu mereka berciuman untuk pertama kalinya. Ciuman pelan, lama, penuh perasaan. Bibir Zistaf lembut, bibir Andri hangat. Mereka lepas pelukan saat langit sudah gelap. Pulang dari pantai, mereka semakin yakin satu sama lain. Zistaf sering bilang dalam hati bahwa Andri adalah orang yang dia cari selama ini. Andri sering lihat Zistaf tidur di sampingnya, lalu tersenyum sendiri. Hidupnya yang dulu sepi sekarang penuh kehangatan. Tapi tidak semua mulus. Teman Zistaf di Denmark mulai telepon lebih sering. Mereka tanya kapan Zistaf pulang. Bisnis keluarga di Eropa butuh perhatiannya. Zistaf bilang belum tahu. Dia senang di Padang. Tapi di dalam hati,
Dia mulai mikir masa depan. Andri juga mulai dapat pertanyaan dari paman dan tante yang jadi keluarga terdekatnya. Mereka dengar gosip dari orang pasar bahwa Andri sering bareng bule cantik. Mereka tanya langsung saat Andri pulang kampung sebentar. Andri belum berani cerita bahwa dia pacaran serius dengan Zistaf. Dia takut mereka bilang itu tidak mungkin bertahan. Member game semakin banyak yang tahu. Beberapa foto mereka bareng di luar game sudah beredar di media sosial. Ada yang iri, ada yang senang. Karyawan resepsionis sering senyum-senyum saat lihat Zistaf dan Andri lewat bareng. Zistaf mulai rencanakan hal kecil untuk Andri. Dia belikan baju baru, sepatu bagus, bahkan HP baru karena HP Andri sudah rusak. Andri terima dengan malu-malu, tapi senang. Dia balas dengan bawa makanan buatan sendiri ke apartemen, seperti martabak atau kue basah dari pasar. Hubungan mereka semakin dalam setiap hari. Pagi di game tetap spesial, tapi sekarang ada ciuman kecil di kantor saat tidak ada orang. Sore jadi waktu jalan-jalan, malam jadi waktu intim. Zistaf merasa hidupnya lengkap dengan Andri. Andri merasa dia yang paling beruntung di dunia. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada bayangan kecil. Zistaf tahu bisnisnya di Padang bagus, tapi perusahaan keluarga di Eropa mulai ada masalah kecil. Andri tahu dunia Zistaf jauh lebih besar darinya. Mereka belum bicara serius soal masa depan, tapi keduanya tahu suatu saat harus dihadapi. Malam-malam mereka tetap penuh kehangatan. Zistaf tidur di pelukan Andri. Andri cium rambut pirang Zistaf sebelum tidur. Mereka belum tahu bahwa kebahagiaan ini tidak akan selamanya. Masalah mulai datang. Hubungan Zistaf Molly dan Andri sudah berjalan hampir 4 bulan. Mereka semakin sering bareng. Hampir setiap hari habis game tutup Andri langsung ke apartemen Zistaf. Pagi-pagi di game mereka berpura-pura biasa saja di depan karyawan, tapi sesekali saling pandang lama saat tidak ada yang lihat. Member game sudah banyak yang tahu. Foto-foto mereka jalan bareng di pantai atau makan di warung sudah beredar di Instagram lokal. Ada yang bilang lucu, ada yang bilang aneh karena beda status terlalu jauh. Gosip mulai jadi lebih buruk. Beberapa member cewek yang dulu sering godain Andri sekarang iri. Mereka bilang di belakang bahwa Zistaf cuma main-main sama Andri. Bule kaya pasti bosan nanti. Karyawan resepsionis sering dengar omongan itu, lalu gosipnya nyebar ke karyawan lain. Andri dengar sekilas dari teman instruktur, tapi dia pura-pura tidak peduli. Zistaf juga tahu dari manajer, tapi dia bilang biarin saja, yang penting mereka bahagia. Masalah pertama datang dari keluarga Zistaf di Denmark. Suatu malam, Zistaf dapat video call panjang dari ibunya. Ibu Zistaf lihat foto Zistaf bareng Andri di Instagram teman. Mereka marah besar. Bilang Zistaf harus pulang secepatnya. Bisnis keluarga di Eropa lagi butuh dia atur cabang baru di Jerman. Selain itu, mereka bilang pacaran sama orang lokal yang beda banget statusnya tidak akan bertahan. Zistaf bela Andri, bilang dia serius, tapi ibunya tetap ngotot. Setelah telepon selesai, Zistaf duduk di sofa apartemen dengan wajah sedih. Andri peluk dia dari belakang, tapi Zistaf cuma diam. Beberapa hari kemudian, giliran keluarga Andri yang bereaksi. Tante Andri, yang jadi ibu angkat sejak orang tuanya meninggal, dengar gosip dari tetangga pasar. Tante itu telepon Andri, tanya langsung apa benar dia pacaran sama bule pemilik game. Andri akui iya. Tante marah lewat telepon. Bilang Andri harus putus sekarang juga, karena nanti pasti sakit hati. Bule itu pasti pulang ke negaranya, Andri cuma akan ditinggal sendirian. Tante bilang Andri harus cari cewek Padang biasa yang bisa jadi istri dan urus rumah. Andri dengar diam saja, tapi hatinya mulai goyah. Zistaf dapat tawaran besar dari investor di Singapura. Mereka mau Zistaf buka cabang Nordic Fit di sana, dengan modal besar dan gaji tinggi untuk Zistaf sebagai direktur. Syaratnya, Zistaf harus pindah ke Singapura dalam 6 bulan dan tinggal di sana minimal 2 tahun. Tawaran itu menggiurkan, bisa bikin bisnisnya naik level. Zistaf bingung berat.
Dia cerita ke Andri malam itu di apartemen. Andri dengar dengan wajah datar, lalu bilang terserah Zistaf, yang penting dia bahagia. Tapi di dalam hati Andri mulai takut kehilangan. Andri mulai insecure. Dia sering lihat Zistaf pakai baju mahal, telepon dengan orang Eropa pakai bahasa Inggris cepat, atau cek laporan keuangan di laptop. Dunia Zistaf penuh uang, perjalanan, dan orang-orang berpendidikan tinggi. Sementara Andri cuma lulusan SMA, kerja bersih-bersih, tidak punya tabungan banyak, bahkan paspor pun belum pernah buat. Dia mulai mikir bahwa dia tidak pantas buat Zistaf. Suatu malam setelah makan malam di apartemen, Andri duduk di balkon sendirian. Zistaf lagi mandi. Andri lihat kota Padang dari atas, lampu-lampu kecil berkelap-kelip. Dia tiba-tiba bilang keras saat Zistaf keluar kamar mandi, bahwa Zistaf pasti akan pulang ke Denmark atau pindah ke Singapura, dan dia cuma sementara saja buat Zistaf. Zistaf kaget, lalu marah. Dia bilang Andri salah besar, dia serius dan tidak mau kemana-mana kalau bisa bareng Andri. Mereka ribut pertama kali. Suara naik, air mata Zistaf menetes. Andri minta maaf, peluk Zistaf lama, tapi benih keraguan sudah tertanam di hati keduanya. Hari-hari berikutnya agak canggung. Mereka tetap bareng, tapi senyumnya tidak selebar dulu. Zistaf tolak tawaran Singapura lewat email. Dia bilang ke investor bahwa dia ingin fokus di Padang dulu. Investor kecewa, tapi Zistaf tetap kekeh. Dia pikir dengan begitu dia bisa buktiin ke Andri bahwa dia serius. Tapi bisnis game di Padang mulai ada masalah. Kompetisi muncul. 2 game baru buka di sekitar kota, satu milik pengusaha lokal dengan harga membersih lebih murah, satu lagi chain besar dari Jakarta. Member Nordic Fit mulai berkurang pelan-pelan. Yang pindah bilang terlalu mahal atau jauh. Pendapatan game turun, Zistaf harus keluar uang pribadi untuk bayar gaji karyawan dan sewa gedung. Zistaf cerita ke Andri tentang masalah keuangan. Andri coba bantu dengan saran sederhana, seperti tambah promo atau kelas murah. Zistaf coba terapkan, tapi hasilnya lambat. Telepon dari keluarga di Denmark semakin sering. Mereka bilang game di Padang bisa dijual saja. Zistaf harus balik bantu bisnis utama yang lagi untung besar. Andri lihat Zistaf semakin stres. Matanya sering merah karena kurang tidur. Dia olahraga lebih jarang, makan sedikit. Andri coba hibur dengan masak makanan favorit Zistaf, atau ajak jalan ke tempat tenang. Tapi di dalam hati Andri semakin yakin bahwa cepat atau lambat Zistaf akan pergi. Gosip di game semakin parah. Ada member pria yang dulu naksir Zistaf bilang terang-terangan di ruang beban bahwa Andri cuma numpang hidup. Andri dengar, tapi diam saja. Dia tambah kerja keras, bersih-bersih lebih teliti, hoping bisa bantu Zistaf dengan caranya sendiri. Satu malam hujan lagi, Zistaf duduk di sofa apartemen sambil pegang laptop. Dia lihat laporan keuangan merah. Air matanya menetes pelan. Andri duduk di samping, pegang tangan Zistaf erat. Zistaf bilang dia takut bisnisnya gagal total. Andri bilang dia akan selalu ada buat Zistaf, apapun yang terjadi. Tapi malam itu mereka tidur tanpa pelukan seperti biasa, masing-masing mikir sendiri. Keluarga Andri semakin tekan. Tante datang langsung ke kontrakan Andri suatu sore. Dia marah besar, bilang Andri harus putus sekarang sebelum terlambat. Bilang Zistaf pasti akan pilih dunia asalnya nanti. Andri bela Zistaf, bilang dia cinta dan Zistaf juga. Tante pulang dengan wajah kecewa. Zistaf mulai sering diam-diam telepon keluarga di Denmark. Dia tahu kalau game terus rugi, dia tidak punya pilihan lain selain balik. Uang pribadinya sudah menipis. Andri perhatikan Zistaf sering menatap jauh saat mereka duduk bareng. Pertengkaran kecil mulai sering. Andri bilang Zistaf terlalu sibuk dengan bisnis sampai lupa waktu bareng. Zistaf bilang Andri tidak mengerti tekanan yang dia hadapi. Mereka selalu baikan cepat, tapi luka kecil mulai numpuk. Member game terus berkurang. Dari 300 jadi 250 dalam sebulan. Zistaf harus PHK satu instruktur.
Suasana Gim jadi agak tegang. Karyawan mulai khawatir gaji telat. Andri mulai mikir ulang hubungan mereka. Dia cinta Zistaf mati-matian, tapi dia tidak mau jadi beban. Dia tahu kalau Zistaf balik ke Eropa, dia tidak mungkin ikut. Bahasa tidak bisa, uang tidak ada, keluarga di Padang. Dia mulai siap-siap mental untuk kemungkinan terburuk. Zistaf juga mulai goyah. Dia cinta Andri, tapi tekanan dari keluarga dan bisnis terlalu berat. Malam-malam dia sering terbangun, lihat Andri tidur di samping, lalu nangis pelan. Dia tahu keputusan besar harus diambil secepatnya. Hubungan yang dulu penuh tawa sekarang mulai penuh kekhawatiran. Mereka tetap bareng setiap hari, tapi senyum mereka sudah dipaksakan. Masa depan yang tadinya cerah sekarang mulai gelap. Keduanya tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Perpisahan yang mendekat. Nordic Fit semakin sepi. Member yang tersisa tinggal 180 orang. Banyak yang pindah ke gym baru yang lebih murah atau lebih dekat rumah. Zistaf Molly harus keluar uang pribadi lagi untuk bayar sewa gedung dan listrik. Tabungannya menipis cepat. Setiap malam dia duduk di depan laptop, hitung ulang angka-angka merah. Wajahnya kurus sedikit, mata sering sembab karena kurang tidur. Andri lihat semua itu dari dekat. Dia tambah kerja keras, bersih-bersih sampai malam, bantu Zistaf angkat kotak-kotak alat yang mulai dijual untuk kurangi rugi. Andri tahu gym ini sudah tidak bisa diselamatkan lama-lama. Dia coba hibur Zistaf dengan bawa makanan kesukaan atau peluk dari belakang saat Zistaf lagi stres. Zistaf akhirnya terima kenyataan. Telepon dari keluarga di Denmark semakin tekan. Bisnis utama di Eropa lagi butuh dia balik. Ada cabang baru di Swedia yang harus dia awasi langsung. Kalau gym di Padang terus rugi, dia bisa bangkrut total. Zistaf tolak tawaran Singapura sebelumnya, tapi sekarang dia tidak punya pilihan lain selain balik ke Eropa. Dia cerita ke Andri malam itu di apartemen. Air matanya menetes saat bilang bahwa dia harus pergi dalam 2 bulan. Andri dengar dengan wajah pucat. Dia sudah menduga ini akan datang, tapi tetap sakit. Dia bilang dia akan ikut ke Denmark kalau Zistaf mau. Zistaf geleng kepala pelan. Dia tahu itu tidak mungkin. Andri tidak punya paspor, bahasa Inggrisnya masih dasar, tidak ada uang untuk tiket pesawat, apalagi hidup di Eropa yang mahal. Keluarga Andri juga di Padang, paman tante butuh dia sesekali. Mereka habiskan waktu tersisa dengan intens. Zistaf kurangi jam kerja, tutup gym lebih awal supaya bisa bareng Andri lebih lama. Mereka liburan pendek ke Bukit Tinggi akhir pekan. Naik motor Andri, Zistaf duduk di belakang pegang pinggang erat. Di sana mereka menginap di hotel kecil, jalan keliling Danau Maninjau, makan sate di pasar malam, foto bareng di jam gadang. Malamnya mereka pelukan lama di kamar hotel, tidak banyak bicara, hanya nikmati kehangatan satu sama lain. Kembali ke Padang, Zistaf ajak Andri makan malam ke rumah tante Andri. Andri akhirnya cerita ke keluarga bahwa dia pacaran serius dengan Zistaf. Tante awalnya masih marah, tapi saat lihat Zistaf langsung, sikapnya melunak. Zistaf sopan sekali, bawa oleh-oleh kue dari Denmark yang dia simpan, bantu cuci piring habis makan. Mereka makan rendang buatan tante. Zistaf makan banyak sambil puji rasanya enak. Tante lihat Zistaf tulus, akhirnya terima meskipun tetap khawatir Zistaf akan pergi. Zistaf dan Andri janji akan pacaran jarak jauh. Mereka rencanakan telepon setiap hari, video call malam, kirim pesan terus. Zistaf bilang nanti kalau bisnis di Eropa stabil, dia akan balik ke Padang atau ajak Andri ke sana kalau sudah siap. Andri angguk, meskipun di dalam hati dia ragu itu akan terjadi. Zistaf mulai jual alat-alat gym yang mahal untuk kurangi kerugian. Beberapa treadmill dan beban dijual murah ke gym lain. Ruangan gym mulai kosong. Member yang tersisa sedih, tapi banyak yang paham situasi. Andri bantu angkat alat berat ke truk pembeli. Badannya capek tapi dia tetap kuat. Zistaf belikan Andri hadiah besar sebelum pergi. Motor baru merek Jepang yang bagus, warna hitam mengkilap.
Andri kaget saat lihat motor itu diparkir di depan Gim. Zistaf juga tawarkan Andri jadi manajer Gim sampai tutup total, gaji 2 kali lipat. Andri tolak motor dan jabatan itu. Dia bilang dia malu terima terlalu banyak, cukup motor bututnya yang sudah dia servis. Zistaf sedih, tapi hormati keputusan Andri. Hari-hari terakhir mereka habiskan di apartemen. Zistaf kemasi barang-barangnya pelan-pelan. Baju-baju dimasukkan koper besar, foto-foto bareng Andri dia simpan di album kecil. Mereka masak terakhir kali bareng, bikin gulai yang sudah Zistaf kuasai. Makan malam sambil duduk di lantai karena meja sudah penuh kotak. Malam sebelum keberangkatan, Zistaf nangis di pelukan Andri. Dia bilang dia tidak mau pergi, tapi harus demi bisnis keluarga. Andri pura-pura kuat, peluk Zistaf erat, bilang mereka akan ketemu lagi pasti. Mereka tidur pelukan sepanjang malam, tidak banyak tidur, hanya pegang tangan dan lihat wajah satu sama lain. Pagi hari keberangkatan, Andri antar Zistaf ke bandara dengan motor baru yang akhirnya Andri terima karena Zistaf ngotot. Zistaf pakai jaket T_Spasi, koper besar di bagasi taksi yang dia pesan. Di bandara, mereka duduk di bangku tunggu. Zistaf pegang tangan Andri erat. Saat panggilan boarding terdengar, mereka berdiri. Zistaf peluk Andri lama sekali, air mata basahi bahu Andri. Mereka berciuman terakhir, ciuman panjang penuh rasa sedih. Zistaf lepas pelukan, lihat Andri lama, lalu jalan ke gate dengan koper. Andri berdiri di sana sampai pesawat Zistaf take off. Dia lihat pesawat naik ke langit, lalu hilang di awan. Motor pulang ke kontrakan terasa berat. Apartemen Zistaf sudah kosong, kunci diserahkan ke agen. Beberapa minggu pertama, mereka masih telepon setiap hari. Zistaf cerita tentang Denmark yang dingin, salju mulai turun, bisnis yang mulai stabil. Andri cerita tentang Gim yang akhirnya tutup total, dia balik kerja bersih-bersih di gedung lain. Mereka video call malam, Zistaf tunjukkan kamar lamanya, Andri tunjukkan kontrakannya yang sama saja. Tapi lama-lama komunikasi mulai jarang. Zistaf sibuk rapat pagi sampai malam, beda zona waktu bikin susah cari waktu cocok. Andri kerja shift panjang, capek pulang malam. Pesan WhatsApp mulai dibalas lambat, video call cuma seminggu sekali. Zistaf mulai kenal orang baru di lingkungan kerjanya. Ada pria Denmark yang seumuran, sama-sama suka fitness, dan paham dunia bisnis. Mereka sering makan siang bareng, ngobrol panjang. Zistaf awalnya cuma teman kerja, tapi lama-lama nyaman. Andri di Padang hidup sendirian lagi. Motor baru jarang dipakai, kontrakan sepi. Dia sering lewat gedung Gim lama yang sudah berganti jadi toko pakaian. Dia berhenti sebentar, ingat saat-saat bareng Zistaf, lalu jalan lagi. Satu malam, Zistaf telepon Andri. Suaranya datar. Dia bilang hubungan jarak jauh terlalu berat, mereka beda dunia terlalu jauh. Lebih baik putus saja sekarang sebelum semakin sakit. Andri diam lama, lalu bilang iya, dia paham. Telepon ditutup. Andri duduk di kontrakan gelap, air mata menetes pelan. Zistaf di Denmark mulai pacaran dengan pria baru itu. Hidupnya kembali ke ritme lama. Bisnis, Gim mewah, teman-teman Eropa. Andri berhenti kerja di gedung, balik jadi tukang bersih-bersih serabutan. Dia hidup sendirian, makan mie instan lagi, tidur cepat. Waktu berlalu. Kenangan dengan Zistaf mulai pudar pelan-pelan, tapi tetap ada di hati Andri. Dia tidak marah, hanya sedih kenyataan. Zistaf kadang ingat Andri saat lihat foto lama, tapi dia lanjut hidup baru. Perpisahan yang mereka tunda akhirnya datang juga. Tidak ada drama besar, hanya pelan-pelan menjauh sampai putus total. Andri belajar bahwa cinta tidak selalu cukup untuk lawan jarak dan perbedaan dunia. Akhir yang pahit. Sudah 1 tahun sejak Zistaf Molly pergi dari Padang. Pesawat yang membawa dia ke Denmark itu seperti membawa semua warna dari hidup Andri. Kota Padang tetap sama. Panas, ramai, bau rendang dari warung pinggir jalan, suara motor berisik.
Tapi bagi Andri, semuanya terasa kosong. Gedung gym Nordic Fit yang dulu megah sekarang sudah berganti jadi toko pakaian besar. Spanduk baru bertuliskan diskon besar-besaran menutupi dinding putih yang dulu mengkilap. Andri sering lewat depan sana naik motor bututnya yang sudah dia pakai lagi. Motor baru dari Zistaf dia jual beberapa bulan lalu untuk bayar utang kecil dan bantu tante sakit. Andri sekarang kerja serabutan. Pagi bersih-bersih di kantor kecil dekat pasar, sore kadang bantu angkut barang di toko bangunan, malam kadang cuma duduk di kontrakan. Gajinya pas-pasan, cukup makan dan bayar listrik. Kontrakan tetap sama, kamar sempit, kasur tipis, lemari kayu tua, TV kecil yang jarang dinyalakan. Foto-foto bareng Zistaf sudah dia simpan di kotak bawah kasur. Tidak dibuang, tapi juga tidak dilihat lagi setiap hari. Hari-hari Andri berjalan datar. Bangun pagi, mandi air dingin, makan roti atau nasi bungkus, kerja sampai capek, pulang malam, mandi lagi, tidur. Teman-temannya dulu sering ajak nongkrong, tapi Andri jarang ikut. Dia lebih suka sendirian. Tante sering telepon, tanya kapan cari pacar baru, tapi Andri cuma bilang belum mau. Di dalam hati, dia tahu luka dari Zistaf masih ada, meskipun sudah tidak terlalu nyeri seperti dulu. Zistaf di Denmark hidup beda sekali. Bisnis keluarga kembali untung besar. Cabang baru di Swedia sukses, gym-gym di Eropa ramai lagi. Dia pacaran serius dengan pria Denmark yang dia kenal dari kerja. Pria itu namanya Lars, tinggi, berkulit putih, rambut coklat, sama-sama suka olahraga dan bisnis. Mereka tinggal bareng di apartemen besar di Copenhagen. Zistaf olahraga setiap hari di gym milik sendiri, makan di restoran bagus, liburan ke pantai Spanyol atau gunung Swiss. Hidupnya kembali ke ritme yang dia kenal sebelum ke Padang. Awalnya Zistaf masih sering ingat Andri. Saat lihat rendang di restoran Asia, atau saat hujan deras seperti di Padang, atau saat dengar motor lewat di jalan. Dia pernah buka album foto lama, lihat wajah Andri yang tersenyum malu-malu. Tapi lama-lama ingatan itu pudar. Lars bikin dia sibuk dan nyaman. Mereka rencanakan nikah tahun depan. Zistaf hapus nomor Andri dari HP, blokir akun media sosial supaya tidak tergoda buka lagi. Di Padang, musim hujan datang lagi. Hujan deras setiap sore, jalan banjir kecil, angin kencang. Suatu sore, Andri pulang kerja basah kuyup karena lupa bawa jas hujan. Dia parkir motor di depan kontrakan, masuk kamar, ganti baju, lalu duduk di kasur sambil lihat HP lama yang masih dia pakai. Di galeri foto, masih ada folder tersembunyi berisi ratusan foto Zistaf. Foto saat olahraga pagi, saat makan di warung, saat sunset di pantai, saat tidur di apartemen. Andri buka folder itu untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Dia geser foto satu persatu. Wajah Zistaf yang cantik, senyum lebar, rambut pirang basah keringat, mata biru yang dulu lihat dia penuh cinta. Andri ingat bau parfum Zistaf, suara tawanya, pelukan hangatnya. Air matanya menetes pelan tanpa suara. Dia tidak nangis keras, hanya diam sambil hapus foto satu persatu. Folder itu akhirnya kosong. Dia bilang dalam hati, sudah selesai. Malam itu Andri keluar kontrakan. Hujan masih gerimis kecil. Dia naik motor tanpa tujuan, keliling kota Padang yang basah. Lewat pantai air manis yang dulu sering mereka kunjungi bareng. Ombak kecil, lampu kapal nelayan berkelap-kelip di kejauhan. Andri berhenti di pinggir jalan, matikan mesin, duduk di motor sambil lihat laut gelap. Dia ingat ciuman terakhir di pantai saat sunset setahun lalu. Angin malam dingin menyapu wajahnya. Andri lanjut jalan lagi. Lewat gedung gym lama yang sekarang toko pakaian. Lampu neon terang, orang-orang masuk keluar bawa tas belanja. Andri berhenti sebentar, lihat pintu masuk yang dulu dia buka setiap pagi jam 4. Dia ingat saat pertama kali lihat Zistaf masuk dengan tas olahraga. Senyum kecil yang bikin hatinya berdegup. Dia tersenyum pahit, geleng kepala pelan, lalu gas motor pergi.
Dia mampir ke warung kopi kecil dekat kontrakan. Warung sederhana, bangku plastik, lampu neon kuning. Andri pesan kopi hitam panas, duduk sendirian di pojok. Hujan sudah reda, tapi jalan masih basah mengkilap. Orang-orang lewat naik motor, anak kecil main bola di gang. Andri minum kopi pelan, lihat uap naik dari gelas. Pikirannya kembali ke masa lalu. Dia ingat saat Zistaf ajarin bahasa Inggris di apartemen, saat mereka masak gulai bareng dan Zistaf salah takar cabai sampai pedas sekali, saat liburan ke Bukit Tinggi dan Zistaf kedinginan pakai jaketnya. Ingatan itu masih jelas, tapi sekarang terasa seperti mimpi orang lain. Andri tahu Zistaf sudah punya hidup baru. Mungkin sudah lupa atau hanya ingat sekilas. Dia tidak marah, hanya sedih yang dalam, tapi sudah bisa diterima. Kopi habis. Andri bayar, naik motor pulang ke kontrakan. Malam itu dia tidur lebih nyenyak dari biasanya. Besok pagi dia harus bangun jam 4 lagi untuk kerja bersih-bersih di kantor baru. Hidup harus lanjut, meskipun tanpa Zistaf. Beberapa bulan kemudian, Andri mulai biasa lagi dengan rutinitas sendirian. Dia beli TV baru kecil dari tabungan, kadang nonton bola malam-malam. Tante perkenalkan dengan cewek tetangga yang baik, tapi Andri belum siap pacaran lagi. Dia masih suka jalan ke pantai sendirian sore hari, duduk di pasir, lihat matahari tenggelam. Warna oranye langit kadang bikin dia ingat Zistaf sebentar, tapi sekarang sudah tidak bikin sesak dada. Di Denmark, Zistaf nikah dengan Lars. Pernikahan sederhana tapi mewah, di tepi laut musim panas. Zistaf pakai gaun putih panjang, rambut pirang dibiarkan tergerai. Tamu banyak dari kalangan bisnis dan teman game. Saat acara, Zistaf senyum lebar, tapi sesekali matanya kosong sebentar. Dia sudah tidak pernah buka foto padang lagi. Andri dengar kabar pernikahan Zistaf dari teman lama yang lihat di media sosial. Dia cuma angguk kecil, lalu lanjut kerja. Malam itu dia makan sate padang sendirian di warung favorit dulu, pesan porsi besar seperti waktu bareng Zistaf. Waktu terus berlalu. Andri tetap hidup sederhana di Padang. Tidak kaya, tidak punya pacar baru, tapi dia sudah damai dengan dirinya sendiri. Cinta pertamanya yang besar itu berakhir pahit, tapi dia belajar banyak. Dia tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipaksa, seperti cinta lintas dunia yang terlalu berbeda. Suatu sore hujan deras lagi, Andri duduk di warung kopi yang sama. Dia pesan kopi hitam, lihat hujan jatuh ke jalan. HP-nya bergetar, pesan dari tante tanya kapan pulang kampung. Andri balas nanti minggu depan. Dia minum kopi sampai habis, bayar, lalu naik motor pulang di tengah hujan gerimis. Di kontrakan, Andri mandi, ganti baju kering, lalu duduk di kasur. Dia ambil HP lama, buka galeri foto kosong itu sekali lagi. Tidak ada apa-apa di sana. Dia tersenyum kecil, matikan lampu, tidur. Besok adalah hari baru, dan hidup Andri akan terus berjalan tanpa Zistaf Molly untuk selamanya.